Halo para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan perjalanan pulang kampung kami dari Sumatera menuju ke Jawa, tepatnya dari Duri Riau menuju ke Salatiga, Jawa Tengah. Ini sudah memasuki episode yang ke-12. Kita sudah sampai di kota Palembang. Masuk di kota Palembang kita langsung ketemu dengan pertigaan besar. Ini pertigaan alang-alang lebar namanya. Kalau lurus itu ke arah pusat kota Palembang, sedangkan ke kanan itu ke arah jalan bypass, itu jalur yang langsung menuju gerbang tol Kramasan atau ke Lampung lewat lintas timur Sumatera. Berhubung tidak ada rencana untuk mampir ke pusat kota Palembang, maka kami langsung belok ke kanan saja menuju jalan bypass alang-alang lebar. Lalu, habis dari sini langsung kemana kita, Mas? Kita akan langsung menuju ke gerbang tol Kramasan untuk selanjutnya masuk jalan tol dan menuju ke Bakauheni, Lampung. Lah kok mainnya langsung dan mau terus-terus saja? Lupa apa sampean? Ada satu agenda penting. Agenda apa ya? Kayaknya nggak ada loh. Ada, mosok nggak ada? Ya memang nggak ada, wong kita kan nggak merencanakan untuk mampir ke pusat kota Palembang dulu. Mau langsung saja. Oh lah parah kalau ini. Nggak ingat sama sekali. Ya enggak, apa memangnya? Inilah yang namanya lidah tak bertulang. Lupa sampean. Ini sudah jam berapa? Sudah jam 2 siang lebih. Dan ini sudah sampai di kota Palembang. Janjinya itu mau makan siang, mau makan pempek. Sudah saya tunggu satu episode. Oh ya lupa. Belum tua lu padahal. Sudah pikun, Mas. Oh iya. Sorry. Ya nggak lupa sih, cuma agak ingat sedikit. Ya sudah, habis ini kita cari pempek di kota Palembang. Kotanya Wong Kito Galuh yang terkenal dengan kota pempek. Ya wes, oke, lanjut gas. Ya oke gas, tapi ngomongnya nggak usah ngegas. Saya tuh kalau sudah lapar aku tuh agak temperamental itu loh, Mas. Temperamental? Apa itu? Alah, nggak tahu gitu aja. Nggak tahu, malah baru dengar ini. Aduh, ya sudah. Sini Pak Guru terangkan. Tempra itu kan itu loh yang untuk demam itu kan. Jadi kalau demam itu kan menggigil. Nah, terus metal itu, nah itu kan identik dengan musik rock yang nyanyinya wah. Jadi intinya kalau ngomong kayak marah-marah gitu loh. Ya itu musik rock kok kayak kucing mau tarung. Tapi mudeng toh sampean? Bukannya nggak mudeng, tapi penjelasanmu yang salah. Salah gimana? Oh ya, namanya suka marah-marah itu ya temperamental itu kan? Suka marah-marah itu namanya temperamental, bukan temperamental. Oh, keliru ya? Udah, kebanyakan ngomong nggak jelas. Oke, di depan kita itu adalah lampu merah, itu namanya Simpang 3 Bypass. Ke kiri adalah ke arah bandara atau ke pusat kota Palembang. Sedangkan ke kanan itu adalah arah ke Kramasan atau ke lintas timur. Kita beloknya ke kanan, masuk ke Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Oke, saat ini kita berada di SPBU Soekarno-Hatta, Palembang. Ini kita mampir dulu di minimarket untuk beli amunisi minuman. Oke, ini sudah, kita lanjut perjalanan lagi. Nggak isi bensin lagi, Mas? Nggak usah, belum perlu. Ini masih cukup nanti sampai Merak. Yakin? Nanti kan bisa lagi. Oh enggak, kalau ini cukup. Yakinlah sama sopirnya. Oh iya, ini tadi menjelang masuk SPBU, mohon maaf terpotong lagi perjalanannya. Ya kurang lebih 750-an meter lah. Ya seperti biasa. Ada satu file menjelang kamera dimatikan, itu filenya korup. Lah, belum ketemu solasinya, Mas? Solusi. Oh iya, itu maksudnya. Nah kalau itu belum, ini masih kita pelajari dulu ya. Karena ini alatnya ya baru dipakai dalam perjalanan ini, sebelumnya belum pernah. Ya tapi meskipun begitu, terpotongnya itu nggak signifikan ya, nggak jauh. Maksimal 3 menit perjalanan lah, tapi kayaknya nggak sampai ini tadi. Nah, terus makannya gimana nih, Pak? Oh ya, ini mengingat dan menimbang, ada satu pasar di kota Palembang ini yang khusus jualannya pempek. Jadi satu pasar itu jualnya pempek semua ya. Dan sebenarnya kami ini penasaran karena belum pernah membeli pempek Palembang di sana. Pasar apa itu, Mas? Namanya? Namanya Pasar 26 Ilir.
Nah, sampean sudah tahu lokasi tempatnya? Belum tahu kalau lokasi tempatnya. Nah, terus gimana mau ke sana? Pada siapa kita bertanya kalau tidak tahu jalan? Peta. Malah jadi kayak Dora. Nah, jadi berhubung ini kita belum ketahui tempatnya, maka dari Jalan Soekarno-Hatta ini kita setting menggunakan Google Map ya, untuk menuju ke Pasar 26 Ilir. Nah, katanya jarang pakai map, Mas. Ya, jarang itu kan bukan berarti tidak pernah. Nah, ini kita pakainya ya begini, kalau tidak tahu sama sekali, ya lebih baik pakai peta daripada tidak. Oke, jadi ini lokasi tujuan sudah kita set. Nah, tinggal kita ikuti petunjuk arahnya saja. Setelah 600 meter, belok kiri ke Jalan Kancil Putih. Tuh, disuruh belok kiri, Mas. Oke. Belok kiri ke Jalan Kancil Putih. Setelah 300 meter, belok kiri untuk tetap berada di Jalan Kancil Putih. Wah, kalau ini lama, kita percepat saja ya. Boleh, siapa takut. Belok kiri. Putar balik. Belok kiri. Waduh, kelewatan. Nah, itu suruh belok depannya. Belok kiri. Wah, ini namanya bonsai raya. Raya kok kecil kayak gang gini ya? Nah, bonsai itu kan kecil dong, Mas, memang. Oh iya ya. Belok kanan. Wah, ini jalannya kok ya lumayan kecil juga ini. Wah, semoga saja tidak tersesat ya dengan menggunakan map. Alah, sudah yakin saja lah. Oke lah, siap. Belok kiri. Nah, ini ketemu jalan raya atau jalan besar, agak menjanjikan ini ya. Oh, ini sebelah kiri ada ini ya, Universitas Sriwijaya. Loh, sampean baru tahu toh, Mas? Iya, memangnya kamu sudah tahu sebelumnya? Sama, belum. Oh ya, Miwon, Sami Mawon, alias sama saja. Belok kanan. Belok kanan. Setelah 200 meter, tujuan Anda berada di sebelah kiri. Lah, mana pasarnya? Wah, ini tidak seperti yang dicari. Belok kiri. Belok kiri. Lalu belok kiri. Dan tujuan Anda ada di sebelah kiri. Belok kiri lagi ya, balik tempat tadi. Salah berarti, Mas. Iya, nggak bener ini. Nah, ini kita ganti aja, langsung tujuannya dibuat nama tokonya. Oke lah kalau begitu, lanjut. Tetap lurus. Belok kanan. Belok kanan. Belok kiri. Belok kanan.
Belok kanan. Tujuan Anda sudah sampai. Nah, kalau ini sudah benar tempatnya, Pasar 26 Ilir, Palembang. Oke, kita mampir makan siang dan beli oleh-oleh dulu. Ini yang saya suka. Oke, sudah kenyang, sudah makan dan sudah belanja oleh-oleh. Ada suara kodok. Bukan, itu suara saya tadi sedang bersendawa, glegeen itu mas. Kenyang saya. Sudah puas makannya? Sudah. Wah, pilihan pempeknya tuh banyak banget. Harganya tuh juga murah-murah. Satu bijinya cuma 800. Iya, jadi di Pasar 26 Ilir ini bisa dibilang adalah kampungnya pempek. Di sepanjang pasar ini selain beragam varian pempek seperti kulit, adaan, lenjer, kapal selam, dan jenis lainnya, ada juga yang namanya model, terus tekwan. Iya, tadi saya cobain semua itu mas. Tuh, sanggup itu perut? Ya sanggup lah. Wah, mumpung harganya murah, sikat semua. Ya sih, kalau untuk harga memang murah-murah ya di sini, mulai dari 800, yang 1000 ya, sampai 2000 per bijinya. Selain bisa dimakan di tempat, bisa juga dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Di pasar-pasar itu tadi di penjual-penjualnya juga menyediakan ini ya, kemasan vakum. Jadi awet untuk perjalanan ya, kurang lebih 2 hari perjalanan. Jadi rugi banget kalau Anda berkunjung atau lewat di kota Palembang ini tidak mampir di sentra empek-empek Pasar 26 Ilir ini. Untuk lokasinya mas, nanti nyasar kayak sampean tadi. Untuk lokasinya berada di Jalan Mujahidin, Palembang. Kalau Anda menggunakan Google Maps, jangan cari Pasar 26 Ilir karena akan nyasar seperti kita tadi diarahkan di tempat lain. Nah terus solusinya? Anda search-nya Jalan Mujahidin Palembang, atau bisa ambil salah satu contoh toko yang paling ramai ya. Ini di toko pempek Lala, pasti ketemu. Oke, catat biar gak mengikuti jejak nyasar. Oke, nah kalau di sebelah kiri kita ini ada namanya Monpera atau Monumen Ampera. Ini dibangun untuk memperingati pertempuran 5 hari 5 malam yang pernah terjadi di kota Palembang. Ini waktu zaman agresi militer Belanda yang kedua. Tak bisa tahu sampean mas. Ya tahu wong baca. Nah, kalau ini namanya Taman Ampera karena dibangun di bawah jembatan Ampera. Tahu kan jembatan Ampera? Tuh nggak tahu mas. Taunya kalau di Riau tuh ada kedai nasi Ampera. Itu saya sering ke situ. Mulai lagi. Oh, tenang aja bos. Kalau itu tidak perlu khawatir. Saya sudah kenyang. Tadi banyak makan pempek. Nah, ini kita terobos di bawahnya jembatan Ampera ini ya. Nah, kalau ini lewat di sampingnya jembatan. Tuh. Mana ini tadi jembatan Amperanya itu yang kecil itu? Oh bukan, itu jalur LRT atau Light Rapid Transport. Nah, itu memanjang ke sana ya, sampai ke tengah-tengah pusat kota Palembang sana. Ya pokoknya itu konsepnya hampir mirip-mirip dengan MRT yang ada di Jakarta. Nah, kalau yang di depan itu namanya adalah Bundaran Ngarang, ya bukan, itu di Jakarta. Jadi Palembang, nah di depan itu adalah namanya Bundaran Air Mancur atau Bundaran Merdeka Palembang. Nah, kalau yang di depan itu adalah jembatan Ampera. Ini adalah jembatan yang menjadi ikonnya kota Palembang atau bahkan menjadi ikonnya provinsi Sumatera Selatan. Jembatan Ampera ini menyeberangi Sungai Musi, yaitu sungai yang terpanjang di Sumatera. Sekaligus juga sungai yang membelah kota Palembang menjadi 2 bagian wilayah, yaitu wilayah seberang Ulu dan wilayah seberang Ilir. Nah, kedua wilayah tersebut disatukan oleh jembatan Ampera ini yang dibangun pada tahun 1965. Kalau dari namanya sendiri, Ampera merupakan kepanjangan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Wah, bagaimana itu ceritanya mas? Kalau mau tahu ceritanya ya baca sendiri ya sejarahnya. Terlalu panjang nanti kalau kita jelaskan di sini. Di depan ada flyover. Kalau kita lurus terus naik flyover itu nanti sampai di Jakabaring Sport City. Tapi ini kita melipir di pinggirnya karena kita mau belok ke kanan
kanan menuju ke Jalan Lintas Timur atau ke daerah Kramasan untuk selanjutnya masuk ke Jalan Tol Palembang sampai ke Lampung. Kalau dulu sebelum ada gerbang tol Kramasan, untuk menuju ke tol Palembang Lampung lewatnya lurus itu tadi, nanti masuk lewat akses tol Jakabaring. Nah kalau sekarang lewatnya di gerbang tol Kramasan, karena itu satu-satunya gerbang tol untuk saat ini yang mengarahkan kita dari Palembang menuju ke Lampung ya, kalau lewat tol. Kalau di waktu yang mendatang ya belum tahu. Ini setidaknya kita bicara pada saat kita melintas di sini ya. Tanggal dan waktunya sudah jelas seperti biasa. Ini ngomong-ngomong soal pulang kampung, kalau kita dari Riau menuju ke Jawa Tengah, ini kalau sudah sampai di kota Palembang ini sudah setengah jalan ya. Nah ya estimasi sudah 1 hari 1 malam. Sedangkan biasanya perjalanan kita itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam. Nah untuk perjuangannya yang paling berat itu ya sampai di Palembang ini, karena setelah ini kita akan langsung melalui jalan tol sampai ke Lampung, terus kemudian melakukan penyeberangan di Pelabuhan Bakahuni menggunakan kapal feri sampai di Pelabuhan Merak. Nah dari Pelabuhan Merak nanti sampai ke tempat tujuan kita di Jawa Tengah itu sudah full tol. Nah kita masuk tol Trans Jawa. Berarti masih 1 hari 1 malam lagi mas ini kita perjalanannya. Ya, masih 1 hari 1 malam lah dengan kondisi jalur yang itu ya, yang bisa dibilang enak lah. Kalau di tol itu sudah lempeng-lempeng saja. Kalau capek ya rest areanya tersebar di sepanjang jalan tol itu banyak dan cukup memadai. Untuk BBM juga di setiap rest area menyediakan BBM. Jadi sudah tidak ada yang perlu dicemaskan lagi kalau sudah sampai sini. Nah ini berandai-andai mas, misalkan kita perjalanan pulang kampung, nah, dalam kondisi tolnya itu sudah tersambung semua, tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa. Kalau dari Riau kira-kira berapa hari ya mas ya? Nah, ini saya punya rumus kotak gatuk matuk ini ya, rumus asal-asalan saja. Nah, ini jalan tol itu mempersingkat waktu hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan waktu tempuh melalui jalan lintas atau jalan biasa ya, jalan reguler. Dasar hitungannya gimana itu? Kok bisa 3 kali lipat lebih cepat? Nah ini berdasarkan contoh saja ya. Ini dari Palembang menuju ke Lampung itu kalau dulu lewat jalan lintas timur itu waktu tempuh perjalanannya itu kira-kira 12 jam perjalanan. Sekarang setelah ada tol tinggal 4 jam perjalanan. Nah, berarti sudah terpangkas 3 kali lipat lebih cepat kan. Terus dari Duri menuju ke Pekanbaru, dulu sebelum ada tol Pekanbaru Dumai itu perjalanannya bisa 3 jam sampai 4 jam itu kalau nggak macet ya. Nah setelah ada tol ya tinggal 1 jam perjalanan. Oke, kalau yang di depan kita ini adalah jembatan Ogan. Ini menyeberangi Sungai Ogan. Sungai Ogan sendiri merupakan anak sungai dari Sungai Musi. Jadi dia bermuara di Sungai Musi. Ini kita menyeberang di dekat muaranya ya, di daerah Kertapati. Ngomong-ngomong soal nama Kertapati, nah setelah melewati jembatan Ogan ini di sebelah kanan kita akan ketemu dengan stasiun kereta api Kertapati, Palembang. Ada juga kereta api di Palembang mas? Nah ini ada. Jawabannya nggak kreatif belas gitu loh. Ditanya apa, ini ada dijelaskan gitu loh. Oh, minta dijelaskan. Nah, harusnya tuh ya otomatis sampai untuk penyiar video YouTube kok. Penyiar. Ya udah. Jadi stasiun Kertapati itu melayani ini ya, kereta api selain angkutan orang ada juga angkutan batu bara. Kalau yang untuk angkutan orang itu ada jurusan ke Indralaya, ada juga ke jurusan Lubuk Linggau, ada juga yang jurusan ke Tanjung Karang. Untuk angkutan barangnya itu biasanya angkutan batu bara. Itu nanti bongkarnya di muara Sungai Ogan dan Sungai Musi ini ya. Jadi batu baranya itu nanti langsung naik kapal, praktis kan. Selain ada kereta api di Palembang juga ada LRT atau Light Rapid Transport. Kalau di Jakarta ada MRT, nah, di Palembang ini ada LRT. Ini beda untuk ukurannya saja ya, kayaknya perbedaannya. Oh, yang relnya di sebelah jembatan Ampera tadi ya? Iya betul sekali. Jadi memang Palembang ini arah-arahnya adalah sudah mengarah ke kota metropolitan ya. Oh gitu ya. Nah, jos lah berarti. Nah terus yang tadi belum jadi dibahas tuntas loh mas. Yang mana? Yang itu tadi loh,
Yang soal pulang kampung, kalau tolnya sudah tersambung semua, itu kira-kiranya berapa lama itu jadinya? Oh iya, ini melanjutkan ya. Tadi contohnya sudah di tol Pekanbaru Dumai, terus Palembang Lampung ya, yang mempercepat waktu menjadi 3 kali lebih cepat dari jika menempuh jalur yang biasa atau jalur yang bukan tol. Daerah yang belum tersambung oleh tol yaitu yang kita lewati adalah Pekanbaru Jambi, terus Jambi ke Palembang. Nah, kalau dengan asumsi 3 kali lipat tadi, kalau dari Pekanbaru menuju ke Jambi berarti 12 jam dibagi 3 adalah 4 jam. Sedangkan dari Jambi ke Palembang 6 jam dibagi 3 adalah 2 jam. Jadi cuma butuh waktu 6 jam. Nah, ini berandai-andai kalau kita hitung. Jadi dari Duri ke Pekanbaru itu adalah 1 jam perjalanan. Terus dari Pekanbaru menuju Jambi 4 jam. Dari Jambi menuju Palembang 2 jam. Sedangkan Palembang menuju Lampung adalah 4 jam. Untuk perjalanan di Sumatera ini sendiri butuh waktu 11 jam. Lanjut lagi penyeberangan kurang lebih 3 jam. Ditambah dari Merak menuju sampai ke Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga itu kisaran antara 9 jam. Karena sudah full tol ya, dan sudah terbukti kita lakukan berkali-kali. Jadi kalau di total semuanya itu 23 jam. Nah, tinggal tambah waktu istirahatnya mau berapa jam. Ya, di depan kita itu ada sebuah persimpangan atau perempatan, di mana yang ke kanan adalah ke arah pusat kota Palembang atau ke bandara, ke jembatan Musi 2 juga lewat situ. Sedangkan yang ke kiri adalah ke jalur jalan tol Palembang Indralaya Prabu Mulih atau jalan lingkar selatan Palembang. Sedangkan yang lurus adalah jalur menuju ke Lampung, baik via lintas timur maupun via tol melalui gerbang tol Kramasan. Kita ambilnya lurus, Mas. Ya, kalau itu ya so pasti. Oke, ini kita sudah sampai di daerah Kramasan. Di depan sebelah kiri adalah akses menuju ke gerbang tol Palembang menuju ke Lampung atau ke gerbang tol Kramasan ya. Nah, itu dia persimpangannya, kita belok ke kiri. Oke, ini adalah akses jalan tol dari Palembang menuju ke Lampung. Di depan kita ini adalah gerbang tol Kramasan. Untuk waktu saat ini gerbang tol Kramasan ini, khususnya ketika kita melintas atau video ini direkam, ini adalah gerbang tol satu-satunya dari Palembang untuk menuju ke Lampung. Nah, ini kita masuk tol Palembang Kayu Agung atau tol kapal ya, yang rencananya mau jadi kapal betung tapi belum jadi, masih kapal saja. Ini kita masuk di kilometer 367. Tadi di gerbang tol kita cuma tap saja ya, bayarnya nanti di gerbang tol Kayu Agung. Nah, ini seperti yang pernah kita ulas di video tahun lalu.
Yang di depan kita ini adalah jembatan Ogan yang berada di tol Palembang menuju ke Lampung. Ini seperti kita pernah bahas dulu, ketika mau masuk jembatan kita disambut dengan replika Candi Muara Taku. Di tengah-tengah jembatan ada ornamen, itu adalah songket Palembang. Yang warna-warna merah itu, Mas? Iya betul, yang warna merah itu adalah motif songket Palembangnya. Turun lagi dari jembatan, nah ketemu lagi replika Candi Muara Takus. Jadi ketika mau masuk jembatan itu disambut dengan replika candi. Ketika mengakhiri atau keluar dari jembatan juga dilepas oleh replika Candi Muara Takus. Ini pernah kita ulas juga dalam perjalanan pulang yang tahun lalu ya. Itu ada di atas link videonya bagi yang belum menyaksikan atau mau ngulik-ngulik lagi perjalanan kita yang dulu. Nah, berhubung sudah 24 jam lebih kami melakukan perjalanan dan istirahatnya untuk tidur baru 1 jam, itu tadi di Tunggal Jaya, Bedengseng. Nah, ini kita mau istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Lampung. Nah, ini ada rest area yang terdekat, ini di kilometer 360. Oke, ini dia rest areanya. Kita melipir ke kiri dulu ya untuk istirahat, tidur dulu sejenak, mengumpulkan tenaga. Setuju, saya juga mau tidur. Oh, ini ternyata rest areanya ini ya. Ini yang dulunya adalah akses tol Jakabaring. Oh, sekarang dibuat rest area ternyata. Ini rest areanya baru ya pemirsa. Oke, dari rest area 360B atau X akses tol Jakabaring ini kita akhiri dulu perjalanan kita kali ini sampai di sini dulu. Kami mau beristirahat dulu sejenak. Jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sejahtera untuk Anda semua dan sukses selalu untuk Anda semuanya.